kepada orang tua. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Man syakarallah wa lam yashkuril walidain, falam yaqbalillah syukrah." Barang siapa yang pandai dia bersyukur kepada Allah, tapi dia sebagai anak gagal bersyukur kepada orang tua, maka syukurnya dia kepada Allah tidak akan diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sudah gagal dia sebagai hamba bersyukur kepada Allah, dia sebagai anak juga kembali gagal bersyukur kepada orang tua. Bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Banyak, tapi yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Dan bersyukur kepada orang tua banyak caranya. Dan salah satu cara yang paling utama itu adalah mendoakan mereka selepas sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu, selepas sholat 5 waktu adalah waktu yang mustajab. Maka hendaknya lah kita ini memanfaatkan waktu-waktu yang mustajab atau tempat-tempat yang mustajab untuk doa-doa yang penting, doa-doa yang prioritas. Dan termasuk kita sebagai anak, doa yang prioritas itu adalah kepada orang tua. Tarkud doa lil walidain yudayyigul 'aish 'alal walad. Sehebat apapun ya, kita ini bersyukur kepada Allah, tapi kalau kita lupa mendoakan orang tua, maka kadang-kadang lupanya kita, alpanya kita, luputnya kita mendoakan orang tua, itulah yang justru menjadi sebab kesempitan hidup. Berapa banyak sering kita dengar orang ketika berdoa lupa mendoakan orang tuanya. Ya. Sepantasnya buat kita selepas sholat atau ketika kita ada di waktu-waktu yang mustajab, di tempat-tempat yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dahulukan doa kepada orang tua. Pernah diceritakan ada seorang pemuda datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. "Wahai Ali, rezekiku sempit. Kenapa ya?" Maka Sayyidina Ali menjawab, "Ya, kamu lupa mungkin gak baca Waqiah. Sudah baca Waqiah, sudah istiqomah. Duha gimana?" "Alhamdulillah, ya walaupun naik turun rakaatnya, tapi alhamdulillah sampai detik ini saya setiap pagi sholat duha, istiqomah." Zikirnya gimana? Istighfarnya, sholawat. Istighfar itu kan mancing rezeki, sholawat juga mancing rezeki. Gimana zikirnya kamu, istighfarnya kamu, sholawatnya kamu? Wah, nggak kurang-kurang. Qiyamulailnya kamu, sedekahnya kamu, semua disebut sama Sayyidina Ali. Segala ibadah yang bisa ngelancarkan rezeki disebut sama Sayyidina Ali. Dan dijawab sudah. Bingung Sayyidina Ali, kan nggak mungkin resepnya Nabi keliru, ini nggak mungkin. Kalau kita sebagai pasien datang kepada dokter, kadang-kadang ada istilah salah resep atau malpraktek misalkan. Tapi kalau Nabi dia nggak mungkin. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu kalau ngomong hakikatnya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifatnya absolut, sebagaimana Al-Qur'an itu absolut. Maka hadis-hadisnya Nabi, sabda-sabdanya Nabi itu juga absolut, mutlak, harus kita terima, harus kita imani, benar. Maka heran Sayyidina Ali ini. Oh iya, aku ingat. Ada satu yang belum aku tanyakan. Apa itu Ali? Kamu setiap sholat doakan orang tuanya kamu? Wah, itu kadang-kadang gitu. Malah seringnya enggak itu. Lu kenapa? Lupa. Oh, kok bisa itu lu anak lupa mendoakan orang tuanya, ini apa ini? Betapa egoisnya anak kalau dia hanya mendoakan dirinya sendiri, tapi sampai-sampai lupa untuk mendoakan orang tuanya. Oh, ya percuma duhanya kamu, waqiahnya kamu, sedekahnya kamu kalau kamu sebagai anak lupa bersyukur kepada orang tua. Tarkud du'a lil walidain yudayyigul 'aish 'alal walad. Melupanya anak mendoakan orang tuanya itu menjadi sebab utama kenapa sempit hidupnya itu anak. Mungkin jauh rezekinya, jauh jodohnya, utangnya numpuk, nggak lunas-lunas. Mungkin sebab utamanya adalah ketika dia lupa untuk mendoakan orang tuanya. Sekali lagi, sehebat apapun kita ibadah dalam rangka mensyukuri nikmatnya Allah, kalau kita sebagai anak gagal untuk bakti kepada orang tua, ngabdi, ngaulo,
kepada orang tua, maka syukurnya kita tidak bernilai apa-apa. Apalagi apakah kita sudah hebat bersyukur kepada Allah. Maka jangan kita perparah keadaan kita dengan gagalnya kita bersyukur kepada orang tua. Pernah diceritakan, ada sahabat namanya Abdullah bin Umar, putra Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Diceritakan beliau ketika tawaf ada di Ka'bah, ketemu dengan seorang anak yang sedang menggendong seorang perempuan tua dengan peluh keringat, dengan capek, dengan payah, dengan usaha yang luar biasa. Ini anak gendong perempuan tadi. Maka ditanya sama Sayyidina Abdullah bin Umar, "Man hadhihi?" Siapa itu perempuan yang kamu gendong ini? "Oh, ini ibuku." "Kamu gendong tadi?" "Iya." "Kamu lakukan ritual hajinya kamu ini, kamu gendong ibunya kamu?" "Iya." "Kamu orang Mekah?" "Bukan." "Dari mana?" "Dari Yaman." Luar negeri, bukan hanya luar kota atau luar pulau, luar negeri, dari Yaman ke Arab Saudi, gendong ibunya. Tawaf, digendong itu ibu. Hebat kamu tuh hebat. Maka si anak tanya, "Wahai Abdullah, apakah aku sudah melunasi jasanya orang tuaku, jasanya ibuku kepada aku?" Maka dikatakan, "Oh, hebat ya hebat, tapi bukan berarti kamu sanggup melunasi jasanya orang tuanya kamu. Ketahuilah, apa yang kamu lakukan ini nggak sebanding walaupun dibandingkan dengan 1 kali rasa sakit ketika ibunya kamu melahirkan kamu. Nggak sebanding itu. Ibu itu kelarang ketika melahirkan kita itu kadang-kadang berhari-hari. Bahkan kita ini belum lahir sudah jejeki perutnya ibu. Ini kadang-kadang ibu itu nyusoni kita sebagai anak sambil menahan rasa sakit. Bukan berarti nyusoni itu ibu merasakan enak. Enggak, kadang-kadang maaf, ibu itu ngempet rasa sakit untuk nyusoni kita sebagai anak mereka. Ini jam 2 kita repoti mereka. Untuk apa? Buang air kecil, buang air besar, nyewoi kita. Nanti tidur baru sebentar dibanguni lagi. Kenapa? Lapar, haus. Wah, 9 bulan 10 hari lahir. Kadang-kadang masuk hari Senin, keluarnya hari Kamis. Taruhannya taruhan nyawa. Udah begitu cukup 2 tahun nyusoni. Apa cukup anak 2 tahun? Enggak, sik dulang. Macam-macam. Sekali rasa sakit yang ditanggung ibumu ketika melahirkan kamu itu enggak sebanding lebih daripada apa yang kamu usahakan sekarang. Kalau kita sebagai anak saja gagal untuk bakti sama orang tua, maka bagaimana mungkin kita sebagai hamba bisa bakti kepada Allah sebagai Tuhan? Kata jasanya orang tua itu nggak mungkin kita balas, sehebat apapun kita, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah juga diceritakan, ada satu sahabat berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibuku ini sudah tua, sudah sepuh. Kemudian aku yang khidmat sama dia. Aku penuhi apa yang menjadi hajatnya dia, kebutuhannya dia. Makannya dia. Maaf ya Rasulullah, kalau dia ada hajat ke kamar mandi, aku yang nuntun. Maaf ya Rasulullah, aku yang nyewoi. Aku telateni itu semuanya ya Rasulullah. Aku yang memandikan dia. Kalau dia sakit, aku yang merawat. Kalau dia mau ganti pakaian, aku yang melepas pakaiannya satu-satu. Kemudian aku yang mengenakan pakaiannya." Maka tanya ini anak, "Ya Rasulullah, apakah sama sudah aku membalas jasa orang tuaku? Kan dulu waktu aku kecil yang nyewoi aku orang tuaku. Sekarang ketika orang tuaku sudah sepuh, aku yang nyewoi. Dulu ketika aku ini ganti pakaian, ayah ibuku yang menggantikan pakaian. Sekarang aku yang gantikan pakaiannya mereka. Mereka kalau butuh makan, aku yang nyukupi sebagaimana dulu. Ketika aku butuh, mereka yang nyukupi. Kan sama nih ya Rasul. Sebagaimana pernah mereka itu berbuat baik kepada aku dengan ini dan itu, ya aku pun juga sekarang sudah membalasnya." "Oh, nggak akan sama nak.
Nggak akan sama kata Rasul. Gimana ya Rasul? Kan sama. Beda. Apa bedanya Rasul? Orang tua merawat kamu berharap kamu hidup. Tapi kamu merawat ibunya kamu, mungkin ada perasaan kamu capek dan berharap kapan matinya ibumu. Nggak ada orang tua capek, saking capeknya ngerawat anak, kapan matinya anak ya? Nggak ada. Tapi kalau anak ngerawat orang tuanya, bisa jadi ada bersitan dalam benaknya, dalam pikirannya, capek saya. Coba meninggal ayah ibu saya, selesai sudah. Orang tuanya masuk rumah sakit sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, koma, hilang kesadaran, nanti bangun, hilang lagi kesadarannya. Capek mungkin si anak, ya, orang tuanya stroke sehingga untuk kemana-mana harus dituntun dan seterusnya. Mungkin anak kadang-kadang jenuh, capek, bosan, sampai mungkin dalam hatinya dia mengatakan, mungkin kalau orang tua meninggal lebih baik. Perasaan seperti itu tidak pernah hadir dalam perasaannya, hatinya orang tua. Tidak akan pernah hadir. Itulah bedanya antara orang tua dengan anak. Orang tua ngerawat anak nggak pernah, ya capek iya, tapi nggak pernah berpikir kapan matinya anakku. Tapi kadang-kadang anak bisa jadi ketika dia ngerawat orang tuanya kapan capek, itu anak ngerawat orang tuanya, dia berpikir kapan matinya orang tuaku ini. Apalagi kalau anak itu sudah kadung mokong, wah angel tuturane, was bapak misalkan, was ibu, mungkin dalam hatinya ini caranya kesok bebas aku, lek mati bapak ibuku enak aku urip, mau apa juga bebas sih. Naudzubillah min dzalik. Jangankan yang berpikiran seperti itu, anak mateni orang tuanya juga banyak, waliyadzubillah min dzalik. Kalau kita merasa gagal berbakti kepada Allah, maka kesempatan kita kedua adalah berbakti sama orang tua. Man asbaha muskhitan li wa murdiyan li walidih. Barang siapa seorang hamba gagal untuk berbakti kepada aku sebagai Tuhan, sholatnya nggak beres, puasanya nggak beres, zakat hajinya nggak beres, tapi dia sebagai anak bakti kepada orang tuanya berhasil, fa ana anhu radhi, maka aku terhadap anak seperti ini adalah Tuhan yang ridho. Tuhan yang ridho. Jadi kalau kita merasa gagal sebagai hamba, jangan sampai gagal sebagai anak. Kenapa? Ketika kita bakti kepada orang tua, kita gagal sebagai hamba, ngabdi kepada Allah, bakti kepada Allah, Allah hapus kesalahannya kita karena baktinya kita sebagai anak kepada orang tuanya kita. Sebaliknya, man asbaha murdiyan li wa muskhitan li walidih. Barang siapa yang dia sebagai hamba berhasil untuk bakti ngabdi sama aku atau Allah, tapi dia sebagai anak sering bikin jengkel, mangkel, marah, murka orang tuanya, fa ana anhu sakhit, maka aku Tuhan yang murka sama dia sebagaimana orang tuanya murka sama dia. Jadi betul-betul kita ini kan sholat, bukan nggak sholat kita ini, cuman yakin nggak sholatnya kita diterima. Puasa, kalau Ramadan puasa 30 hari kita puasa. Zakat, mungkin bukan hanya zakat fitrah, zakat mal pun kita lakukan. Bahkan sedekah, nyantuni anak yatim pernah, bahkan mungkin istiqomah setiap Muharram. Iya. Bangun masjid, melok urun, pernah, masjid mana-mana kita pernah nyumbang misalnya. Tapi kalau kita, itu kan semuanya ibadah yang belum tentu diterima. Barusan kita sholat maghrib, yakin diterima? Belum tentu. Tapi selagi kita lihat wajah orang tua kita senyum sama kita, beres urusan. Pokoknya begini, kita punya masalah apapun masalahnya, urusan rezeki, urusan jodoh, di PHK, wah macam-macam. Tapi selagi kita nggak punya urusan sama orang tua, nggak punya masalah, berarti kita nggak punya masalah apa-apa. Sebaliknya, hidupnya kita lancar-lancar saja, rumahnya besar, fasilitas lengkap, mobil mewah, gaji dolar, karyawan ribuan, pabrik ratusan, enak kok. Tapi dia sebagai anak punya masalah sama orang tuanya, berarti dia sudah punya masalah terbesar dalam hidupnya. Mati neraka, selesai. Jadi nggak ngenyang Allah dalam urusan ini.
nggak dipertimbangkan sama sekali, amal ibadahnya dia nggak dipertimbangkan sama sekali. Tapi kalau kita baik sama orang tua, walaupun kita gagal, sebaik apapun ibadahnya kita gagal kepada Allah, tetap Allah pertimbangkan. Kenapa? Baiknya kita kepada orang tua itu dipertimbangkan. Jelas ini ya. Lihat betapa agung dan tingginya, betapa mulianya kedudukan orang tua kita di sisi Allah. Sebaik apapun kita sama Allah, gagal bakti sama orang tua, maka baiknya kita kepada Allah, ibadahnya kita kepada Allah tidak dipertimbangkan sama sekali, gak dihitung, gak direken. Neraka. Man mata wa huwa aqun walidayh falam yakun bainahu wa baina iblis finnar illa daraja wahidah. Lihat bagaimana Rasulullah memberikan teguran. Siapa anak yang mati dalam keadaan durhaka sama orang tuanya, mati anaknya bikin malu orang tuanya, maka nggak ada jarak antara dia dengan iblis di neraka kecuali derajat yang sama. Loh. Tidak dipertimbangkan. Miliaran triliunan dia sedekah. Setiap bulan, kalau perlu setiap hari dia umroh. Setiap tahun dia haji. Masjid ratusan kalau perlu dia bangun. Enggak Allah hitung, enggak Allah pertimbangkan, enggak direken, enggak dipedulikan sama sekali oleh Allah kalau dia sebagai anak gagal sama orang tuanya. Tapi sebaliknya kalau dia masjid enggak pernah bangun, paling melok urun, mangai, 10, orang mulai 100.000 aja urun mungkin enggak pernah misalkan. Santunan anak yatim, yo gak istiqomah. Sholat ya enggak pernah khusyuk. Puasa kapan melebu dinteni kapan metuni. Zakat ya Allah hitung-hitungan sih ya. Gagal kita ini sama Allah. Tapi kita sebagai anak gak gagal sama orang tua, maka baktinya kita kepada Allah dihitung sama Allah, dihitung. Sehingga gagalnya dia kepada Allah ketika dia berhasil kepada orang tua dianggap berhasil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang sahabat ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah. Apa sih amal yang paling afdol di sisi Allah itu? As-salatu ala waktiha. Maka Rasul menjawab, amal yang paling afdol itu adalah sholat tepat pada waktunya. Sholat tepat pada waktunya, gak diolor-olor sampai keluar dari waktu, qadha baru sholat. Enggak. Terus apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain, bakti sama orang tua. Terus apa lagi ya Rasulullah? Al jihad fisabilillah, jihad fisabilillah. Lihat bagaimana tertibnya, urutannya. Nomor 1 sholat, nomor 2 birrul walidain, baru yang namanya jihad. Lah kalau ada orang zaman sekarang sholat subuh di jam 8, jihad ora tahu, terus mokong ambek wong tuwa, apa nasib arek? Mari uripe arek model ini. Selesai sudah hidupnya dia ini. Walaupun belum berhenti nafasnya dia, mari uripe arek. Paham kira-kira maksudnya saya? Subuh di jam 8 malah kadang-kadang enggak sholat misalnya. Jihad ora tahu. Karena nggak ada kesempatan untuk jihad, memang kita tinggal di Indonesia ini mau jihad sama siapa gitu. Ambek wong tua mokong. Loh, kira-kira nggak selesai lah. Kelar hidupnya orang ini sudah. Walaupun ajalnya belum selesai tapi sudah. Mati neraka sudah selesai. Makanya tidak ada amal ibadah yang paling afdol setelah kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah melebihi daripada birrul walidain. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah sudah mewajibkan alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan terhadap kedua orang tua kalian sebaik-baiknya, bukan hasanah tapi ihsana, sesempurna mungkin. Dengan uangnya kamu, dengan tenaganya pak kamu, dengan pikirannya kamu, bakti dengan apapun modal yang kamu punya semaksimal mungkin. Ojo wedi. Oh, anak sekarang wong tuane utang lho, sik mikir diutangi apa gak ibu iki. Padahal mampu dia. Malah kadang-kadang berapa banyak kita sering mendengar berita orang tuanya nggak sanggup bayar utang kepada anaknya tega melaporkan orang tuanya sendiri. Waliyadzubillah min dzalik. Seharusnya kalau saya misalkan ya orang tua saya datang kepada saya hanya untuk utang, itu tamparan.
Fahmi, abi butuh uang, bisa abi utang. Atau ibu saya, itu kayak dikaplok. Kenapa? Apa saya nggak punya mata untuk tanggap melihat keadaannya orang tua? Apa saya nggak punya kaki untuk saya sowan, ziarah, berkunjung ke rumah orang tua dan saya melihat orang tua saya ini cukup nggak berasnya? Isi kulkasnya misalnya, cukup nggak? Kok sampai orang tua yang belain-belain datang ke rumah saya hanya untuk utang? Kan seharusnya saya yang datang lebih dulu pada orang tua untuk ngasih. Kalau bukan uang ya kasih. Kadang-kadang orang tua itu, dimanapun orang tua itu kalau dikasih anak, bukan dilihat, yang dilihat bukan apa yang dikasih, tapi siapa yang ngasih. Kadang-kadang orang tua dikasih beras, yang orang tua kita kalau mau beli sanggup lebih daripada apa yang kita hadiahkan kepada orang tua kita. Tapi kadang-kadang berbesmili itu orang tua bukan karena dikasih berasnya, siapa yang ngasih. Siapa yang ngasih? Kadang-kadang orang tua itu seneng, senyum bukan karena dikasih harta yang mewah. Enggak, orang tua kita mungkin lebih mampu daripada kita. Tapi melihat perhatian, pedulinya anak kepada kita. Oh, ini yang istimewa. Cara kita jumpai anak seperti ini. Jangankan ngasih hadiah. Cium tangannya orang tua saja sudah mulai jarang anak zaman sekarang. Brudas-brudus kayak wedus medu kandang. Yang tegas ya, sama anak itu yang tegas. Duk, tenang di Pak dolim. Kak ketok kalau bapak ibu begini. Yo mbok pamitan, ambung tangan. Kamu sendiri nanti kok bakal jadi orang tua kalau anaknya kamu keluar masuk rumahnya kamu tanpa izin, tanpa pamit, enggak nyium tangannya, kamu gimana perasaannya kamu? Apalagi ini saya ceramah bahas ini bukan karena hari ibu ya. Bukan ya. Pas ketepaan ya. Ketepaan terus terang tadi sebetulnya kan biasanya saya kan bawa kitab di sini. Tapi saya mulai dari Jumatan tadi ke rumahnya orang tua. Ke rumahnya orang tua karena hujan nggak bisa pulang. Bukan saya ini habis enakan, habis sakit, mau pulang dulu ke rumah walaupun pakai jas hujan, cuman baru enakan. Saya khawatir sakit lagi. Nah, akhirnya wis ngenteni udan terang. Tak pikir gitu. Sampai maghrib. Sampai menjelang maghrib. Waduh, saya nggak siap ini. Kitabnya di rumah, saya di rumah orang tua. Mikir, masuk prei. Kalau nggak prei, saya bawa kitab, nggak bawa kitab. Bahasa apa ya? Wes, buka-buka. Saya kan kalau senengani ngerangkum. Ya, kalau dulu sebelum saya punya HP atau sebelum saya punya iPad, biasanya yang saya bawa itu nulis. Nah, semenjak saya punya iPad, punya HP, jadi saya setiap mutola'ah, nanti bahas ini, buka-buka kitab tinggal foto. Jadi menghemat waktu. Foto tinggal dirangkum. Nah, saya jadikan folder satu. Folder itu ya intinya saya simpen gitu loh. Bingung bahas apa ya. Buka-buka HP sudah. Buka album folder. Oh, bahas orang tua enak ini. Iya, baru di jalan di sini loh kok pas hari ibu ya, tapi saya nggak ada niatan hari ibu loh ya, bukan dalam rangka hari ibu ini. Iya, saya bahas ini untuk seumur hidupnya kita sebagai anak dan orang tua kita. Bahkan orang tua kita sudah meninggal, tetap bagi kita setiap hari adalah hari ayah, setiap hari adalah hari ibu. Sekalipun orang tua kita sudah meninggal, tetap buat kita setiap hari adalah hari ayah, setiap hari adalah hari ibu. Iya. Orang tua anak zaman sekarang kan kalau disuruh bikin status lah nomor 1 ya, paling cepat. Iya, tapi dikongkon tuku berambang lah paling suwe. Nih. Nauzubillah min dzalik. Kadang-kadang begini, ada anak ngerawat orang tuanya. Dia punya saudara. Si anak ini punya saudara mungkin berempat, berlima, berenam. Itu saking keselnya dia ngerawat orang tuanya. Ya, dia saking keselnya ngerawat orang tuanya. Mbok yo gantian Mas misalnya. Mbok yo gantian Dik. Ini kan orang tua kita bersama, kok aku tok sing ngerawat lu. Digawe giliran wong tuane, diuncal-uncalno. Nauzubillah. Masuk pintu surga diuncal-uncalno. Jangan rebutan seharusnya. Dek, kamu sudah 3 hari orang tua di rumahnya kamu. Besok saya jemput ya, biar 3 hari di rumahnya saya. Atau mau kapanpun terserah bapak, terserah ibu mau pulang. Mestinya rebutan. Mestinya kita iri. Kok bapak itu, ibu itu kok nyuruh fulan terus. Saya kan juga anaknya ya. Kok gak pernah disuruh ya. Mestinya iri dong. Bukan kesenengan. Alhamdulillah gak tuh ngongkon aku. Loh yo bos.
Mestinya iri. Gini loh, kalau orang tua mulai sungkan nyuruh kita sebagai anak, mikir, jangan-jangan kita ini sudah gak bakti sama anak. Sama-sama orang tua. Sampai orang tua tuh khawatir, tak kongkon gak kira gelem ya anakku. Oh, no ale alasannya. Wis mending ngongkon sing liyane yang berpotensi untuk nurut. Ya, yang berpotensi untuk nurut. Jangan dong, buktikan kepada orang tua, saya adalah anak yang paling bisa diandalkan. Saya adalah anak yang paling bisa dinomorsatukan. Begitu seharusnya. Setelah bakti sama Allah, bakti kepada orang tua itu nomor 1. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Nyembahlah kalian kepada Allah, jangan sekutukan Allah, dan terhadap kedua orang tua kalian berbuat sebakti-baktinya. Pernah diceritakan ketika Rasulullah SAW mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada seorang sahabat dari Yaman. Jadi Yaman ini memang daerah yang dari zaman hidupnya Rasulullah itu imannya mantap sama Rasulullah. Bahkan sepeninggal Rasulullah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu itu tugas yang paling berat, tugas utama daripada Sayyidina Abu Bakar itu merangi orang-orang yang murtad. Tidak datang Sayyidina Abu Bakar di situ daerah, pasti ada yang murtad di situ, kecuali Yaman. Datang ke Yaman, belas satu aja nggak ada yang murtad. Padahal sudah ditinggal wafat nih Rasulullah ini. Sudah ditinggal wafat Rasulullah. Nggak ada yang murtad sampai Sayyidina Abu Bakar mendoakan Yaman 3 hal. Banyak wali, banyak air, dan walaupun tanah Arab yang kering tapi banyak subur. Banyak wali, banyak air, dan subur, tanaman, tumbuh-tumbuhan. Walhasil ketika itu mau hijrah, seorang sahabat datang dari Yaman jalan kaki ke Mekah. Ya Rasulullah, saya dengar Anda mau hijrah. Iya. Kamu dari mana, nak? Pemuda, kamu datang dari mana? Dari Yaman ya Rasulullah. Naik apa? Jalan kaki ya Rasulullah. Mau apa kamu sini? Ikut Anda ya Rasulullah hijrah. Orang tua kamu ngasih restu sama kamu? Enggak ya Rasulullah. Lu kok nekat ke sini kamu? Demi engkau ya Rasulullah. Pulang, kata Nabi. Pulang. Minta izin. Kalau direstui berangkat lagi ke sini hijrah sama aku. Tapi kalau orang tuamu tidak merestuimu, fabirrahuma mastata'ta fa inna dzalika khairu ma talqallaha bihi ba'da tauhid. Kalau enggak dikasih restu enggak apa-apa. Cuman satu, berbaktilah kamu kepada orang tuanya kamu sebakti-baktinya. Ketahuilah, bakti kepada orang tua itu paling afdalnya ibadah setelah kamu mentauhidkan Allah. Setelah kamu mengesahkan Allah, setelah kamu ibadah tidak lain kecuali hanya kepada Allah, iman kepada Allah. Itu ibadah paling afdal. Tapi setelah itu adalah bakti sama orang tua. Pulang. Melaku nih. Suruh pulang. Mumpung masih hidup orang tuanya kamu. Jangan sampai kamu kesini, orang tuanya kamu meninggal, gak sempat minta maaf. Pulang. Peduli amat, kamu jalan kaki, kayak mau apa, terserah. Pulang sekarang. Uberen. Orang tuanya kamu barangkali kamu masih sempat untuk minta maaf. Demi Rasulullah loh ini. Anak-anak zaman sekarang kadang demi pacarnya, demi karirnya, ya Allah, demi sesuatu yang gak manfaat sama sekali sudah. Dikatakan sama ulama, birrul walidain kafaratul kabair. Bakti sama orang tua itu adalah ibadah yang bisa menghapus dosa-dosa besar. Kita ini punya dosa, bukan kecil, sudah besar banyak. Dosa mulut, ghibah, ngerasani wong 40 tonggo tengen entek, 40 tangga kiri habis. Wis koyo awake sing paling suci. Maksiat mata, waduh, tontonan di TV, di HP, macam-macam. Maksiat hati, sing hasud, iri, dengki, macam-macam. Ketahuilah, media paling cepat untuk melunturkan dosa itu semuanya adalah birrul walidain, bakti sama orang tua. Tahu Fir'aun ini? Nanti kepanggil jenengan.
Purun kepanggih. Fir'aun itu begitu ngaku Tuhan, nggak langsung dibinasakan sama Allah. Nunggu 40 tahun baru dibinasakan sama Allah. Tahu nggak sebabnya kenapa? Kok Allah tunggu, Allah tangguhkan kebinasaan dia, tenggelamnya dia 40 tahun berikutnya? Karena dia sempat bakti sama orang tuanya. Karena dia sempat bakti sama orang tuanya. Loh kenapa kok begitu, Beb? Jadi orang kafir itu kalau baik, Allah lunasi. Jadi Allah itu adil. Siapapun yang baik, mau muslim atau non muslim, pokoknya baik, Allah kasih ganjaran. Hanya saja untuk orang muslim ganjarannya double, yo dunya yo akhirat. Tapi kalau non muslim, karena dia baik di dunia, misalkan bakti sama orang tua, ganjarane mek ndek dunya tok, gak ono tanggungan di akhirat. Allah gak punya kewajiban untuk ngasih dia ganjaran di akhirat. Jelas ini ya? Pernah diceritakan, ini lain cerita lagi. Jadi ceritanya begini. Ada 2 malaikat kepeduk papasan. Ditanya malaikat A sama malaikat B, B, mau kemana kamu? Aku diperintah sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendekatkan buah delima yang jauh kepada seorang kafir. Ya apa carane buah delima itu sampai ke mulutnya orang kafir? Loh, katanya malaikat, kok seji bertolak belakang kontras sama saya? Aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjauhkan ikan dari seorang wali min auliyaillah, kekasihnya Allah, sehingga gimana caranya dia mati nggak sempat makan ikan. Ikan yang dia kepingin ini loh. Oh iya, ayo selesai tugasnya kita tanya sama Allah. Kan seharusnya yang kafir dijauhkan apa yang dia mau, yang walinya Allah didekatkan apa yang dia mau, kan begitu. Ini enggak, yang kafir kepingin dilimanya jauh ya mau cari cidek. Yang kafir rumahnya dekat laut, kepingin ikan, dia dono ya caranya. Yang muslim, yang wali tadi itu. Selesai tugas tanya sama Allah. Iya, karena itu wali pernah berbuat salah. Kudu nabi, kudu malaikat. Pernah berbuat salah. Sehingga gimana caranya? Kalau ikan itu jauh dari dia, itu aku nilai, tak anggap sebagai pelebur dosanya dia karena sabar. Kepingin tapi kan keturutan, itu sabar. Maka sabar itu melebur dosa. Jadi nanti di akhirat dia ketemu aku nggak punya dosa, garek ganjaran itu. Jadi jangan kesusu undon kita ini kalau menerima musibah dari Allah ya. Mungkin itu untuk melebur dosa. Ya apa caranya kita kembali kepada Allah? Entek dosa ini. Kenapa? Di dunia sudah kena musibah ini dan itu. Nah, kalau tapi nggak kena musibah ini dan itu, dan bakti sama orang tua. Mumpung ngocok kena musibah. Lah, milih mana? Hilang dosanya kita dengan sebab musibah atau hilang dosanya kita karena sebab birrul walidain? Milih mana kira-kira kita? Ya birrul walidain. Bakti sama makanya mumpung belum. Lah yang kafir ya Allah, dia pernah baik. Dia berbuat dosa, cuman dia pernah baik. Makanya apa yang jauh delima tadi itu aku minta kamu hai malaikat untuk deketkan. Biar lunas yo. Wis, kon ketemu aku kok di akhirat, di kiamat garek dosamu tok, ganjaranmu semari. Itu adilnya Allah sampai segitunya. Adilnya Allah sampai segitunya. Fir'aun juga begitu. Ngaku Tuhan, hari ini 40 tahun baru tenggelam. Jadi kalau ada anak nggak bakti sama orang tua, itu lebih Fir'aun daripada Fir'aun. Fir'aun itu masih ngaku Tuhan, masih yakin kalau dia ini sebagai anak wajib bakti sama orang tuanya. Sama seperti orang yang nggak mau sholat itu lebih iblis daripada iblis. Kenapa? Karena iblis itu nggak mau sujud kepada Nabi Adam, bukan nggak mau sujud sama Allah. Orang yang nggak mau sholat itu nggak mau sujud kepada Allah, berarti lebih iblis daripada iblis. Nah, Bib, orang tua saya sudah meninggal, Bib. Gimana caranya saya bakti kepada mereka, Bib? Ya. Dikatakan begini. Annar rajula yamutu walidahu aw ahaduhuma. Ada seorang anak ditinggal wafat oleh orang tuanya. Wa innahu la'aqun lahuma. Yang mana ini anak dulu di masa hidup orang tuanya adalah anak yang durhaka. Maka resepnya Nabi gimana? Fala yazalu yad'u lahuma wa yastaghfir lahuma. Hendaknya lah si anak
setelah salah meminta maaf ya. Jadi hendaknya lah si anak berusaha untuk senantiasa mendoakan orang tuanya, memohonkan ampun kepada Allah atas kealpaan dan dosa kesalahan orang tuanya, hatta yaktubahullahu barron lahum, sampai itu anak dicatat sebagai anak yang bakti sama orang tuanya. Bib, orang tua saya sudah meninggal, Bib. Saya dulu sebagai anak mokong, Bib, nakal, nggak pernah nurut sama orang tua. Saya nggak sempat minta maaf sampai akhir hayatnya, Bib. Gimana? Kesempatan kamu yang kedua masih ada. Mumpung kamu masih hidup. Gimana? Minta kepada Allah, ya Allah ampuni dosa orang tuaku. Doakan ya Allah kasih terang kuburnya, terima segala amal ibadahnya, muliakan di dunia, di akhirat, di dalam kubur sampai akhiratnya ya Allah. Ya Allah, minta doa sama Allah. Maka anak seperti ini dicatat sebagai anak yang bakti sama orang tuanya. Man hajja an ahadi abawai, barang siapa yang haji diniatkan, dia sudah pernah haji. Haji pertama itu dirinya sendiri, itu namanya haji Islam. Haji pertama untuk dirinya sendiri. Kok sempat dia takdir berangkat haji yang kedua kalinya, dia niatkan untuk orang tuanya. Adza'an dzalik. Boleh nggak, Beb? Saya ini sudah pernah haji lagi, saya niatkan untuk orang tuanya saya. Atau umroh misalkan, atau bangun masjid. Pokoknya setiap amalnya saya ini, Beb, ya Allah, sebagaimana pahalanya untuk saya, karuniakan juga pahalanya kepada orang tua saya. Adza'an dzalik. Boleh, kata Nabi. Apa cukup di situ? Enggak. Wa busyira ruhuhu bidzalika bisana. Arwah ruh daripada orang tua kita di langit dikasih kabar gembira. Nyoh, ini ganjaran hajinya kamu. Loh ya Allah, saya nggak pernah haji. Anakmu yang menghajikan kamu. Nih pahala umrohnya kamu, pahala khataman Qur'annya kamu, pahala bangun masjidnya kamu. Terus, kenapa amal ibadah daripada anaknya? Apa cukup di situ? Enggak. Wa kutiba indallahi barran walau kana 'aqil. Itu anak dianggap sebagai anak yang bakti, walaupun dulunya dia adalah anak yang durhaka. Jadi ada anak itu sudah gagal di masa hidup, gagal bakti di masa wafat. Setelah wafat orang tuanya, kita sebagai anak rata-rata gagal bakti di masa hidup. Maka jangan sampai kita ulangi kegagalan yang sama, gagal bakti setelah wafat orang tuanya kita. Ya. Ir'a abaka yar'aka ibnu. Rasulullah mengatakan, perhatikan orang tuamu, maka niscaya anak-anaknya kamu akan perhatian sama kamu. Jadi, Beb, saya kepingin punya anak soleh-solehah. Kepingin punya anak soleh-solehah. Gimana? Banyak caranya. Bukan hanya mendidik, mendoakan, ngasih rezeki yang halal. Tapi yang paling utama dari itu semuanya adalah kamu sebagai anak bakti sama orang tuanya kamu. Sebagaimana kualat itu ada, ya, kualat itu ada. Kalau kamu durhaka sama orang tua, anaknya kamu juga akan durhaka kepada kamu. Maka kalau kamu bakti sama orang tua, anaknya kamu akan bakti sama kamu. Man sarrahu ayyumadda lahu fi umrih, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, wa yuzada lahu fi rizqi, ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, falyabirra walidayhi wal yasil rahimah. Hendaknya lah dia itu bakti sama orang tua dan nyambung silaturahmi. Termasuk bakti kepada orang tua, nyambung silaturahmi kepada kawan, sahabat, kerabat, sanak famili, keluarga orang tuanya kita. Walaupun orang tuanya kita sudah wafat. Ini ya, pernah diceritakan seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma wa radhahuma. Ini dikatakan ada seorang badui. Badui ini orang Arab pelosok. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma wa radhahuma ketemu papasan sama badui ini. Ada di kota Mekah. Maka diucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat itu Sayyidina Abdullah putra Sayyidina Umar itu naik keledai. Naik di atas keledai. Pakai imamah. Abdullah bin Umar ini pakai imamah. Kemudian Abdullah turun daripada keledainya dan dilepas imamahnya. Ini badui, orang Arab pelosok ini diperintah tuh, kamu naik keledai, saya yang nuntun. Imamah dilepas, dipakaikan imamah itu ada di kepalanya, itu badui. Ada satu orang yang ngikuti Abdullah, badui. Kamu kasih uang berapa dirham, selesai. Ada apa, kamu hormati dia, muliakan dia sampai kamu naikkan dia ada di atas
Keledai kamu yang turun, imamah sudah bagus-bagus, ganteng-ganteng kamu pakaikan ke dia. Ini orang adalah kawan daripada ayah saya, Umar bin Khattab. Maka karena dia adalah kawan dari orang tua saya, kalau saya baik sama dia, maka itu dianggap sebagai tanda bakti saya kepada orang tuanya saya. Ini mulai jarang ini. Ya, sengaja silaturahmi kepada kerabat, sanak famili, kawan, sahabat daripada orang tuanya kita mulai jarang. Malah yang ada masih duluri wong tuani, kalau orang tuanya sudah meninggal kepaten obor kadang-kadang. Tahu kepaten obor ya? Semuanya gak kenal wis. Iya, bibinya, pamannya wis gak direken. Kalau hidup orang tuanya, oh iya diparani ini. Tapi gitu orang tua sudah meninggal, wis gak tahu diparani belas wis. Ini termasuk kedurhakaan. Ya. Al-ibnul bar la yadkhulun nar wal ibnul aq la yadkhulul jannah. Anak yang berbakti enggak akan masuk neraka, anak yang durhaka enggak akan masuk surga. Anak yang berbakti enggak akan masuk neraka, anak yang durhaka enggak akan masuk surga. Kalau kita mau anak kita bakti sama kita, maka pastikan betul bahwa kita sebagai anak sudah bakti sama orang tuanya kita. Itu hadirat sekalian mati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup dikasih panjang umur, sehat walafiat, dan keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah wafat, apapun amal ibadah yang kita kerjakan, Allah sudi dan berkenan mengalirkan pahalanya juga untuk mereka, sehingga kuburnya jadi lapang, kuburnya jadi padang, jadi jembar, kuburnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala raudhah min riyadil jinan. Dan mudah-mudahan anak-anak kita berkat baktinya kita kepada orang tua, anak-anak kita pun juga berbakti kepada kita. Sebagaimana kita senantiasa mendoakan orang tuanya kita selepas wafatnya mereka, anak-anak kita pun baik ketika kita hidup apalagi selepas kita wafat, anak-anak kita mau mendoakan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau tanya? Boleh. Waalaikumsalam. Ada anak yang baru lahir langsung diadopsi sama ibu itu tadi. Apa kita sama mendoakan ibu yang melahirkan dengan ibu yang adopsi mulai lahir? Adopsi itu kan hanya dalam hukum dunia, hukum syariat nggak ada adopsi itu. Anak yang diadopsi itu masalahnya adalah ketika besar, sudah dewasa, itu anak bukan mahram bagi, kalau anaknya perempuan bukan mahram bagi bapak angkatnya. Nggak boleh berduaan, goncengan orang lain, kecuali kalau pernah ketika kecil itu anak disusoni sama istrinya, ya mahram, anak suson itu namanya. Kalau yang dibahas adalah anak adopsi, anak angkat murni, anak angkat nggak pernah disusoni, ya bukan siapa-siapa. Nggak ada jeleknya mendoakan bapak angkatnya, ibu angkatnya. Tapi apakah sama dengan nilai dia sebagai anak mendoakan orang tuanya? Nggak sama. Nggak sama. Bagaimanapun juga dia punya kewajiban mendoakan orang tuanya yang melahirkan dia. Bib, orang tua saya, naudzubillah ya, buang saya Bib sampai saya diadopsi. Gimana Bib? Kamu kepingin nggak dibuang sama anaknya kamu? Gak kepingin, dungakno wong tuamu. Biar apa yang kamu terima tidak diterima, ya. Sebagaimana kamu dibuang orang tuanya, kamu nggak sampai dibuang sama anaknya kamu. Ketahuilah bukan hanya orang tua kadang-kadang buang anak, tapi anak sampai hati kadang-kadang buang orang tuanya, kan begitu. Orang tua saya buang saya, Bib. Saya ditemu wong, dungakno wong tuamu cek anakmu gak buak wong. Selesai. Kalau kita ini mangkel ambek wong tua, hati-hati anaknya kita bisa lebih parah daripada kita loh nanti. Ya. Kualat itu ada dan kita yakin itu. Wahal jazaul ihsan illa ihsan. Bukankah kebaikan dibalas dengan kebaikan, keburukan dibalas dengan keburukan? Berarti kualat itu ada. Sebagaimana bakti itu menularkan kepada kebaikan-kebaikan berikutnya, durhaka sama orang tua itu juga membuahkan keburukan demi keburukan yang lain, dunia sampai akhirat. Begitu. Nah, cukup.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير أنفى كل شر ربنا صلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسولا منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة.